Saya ke Bang Yadi dulu. Bang, Partai Gelora sebagai partai baru, hasil rekapitulasi sementara memperoleh sekitar 1,49% lah. Ya. Dari Sirekap? Tidak. Ini dari hasil perhitungan sementara yang ada disimulasikan oleh Litbang Kompas. Oh, bukan oleh KPU? Belum. Ya. Artinya semua pihak sekarang mensimulasikan hasil. Betul, kan? jadi masih semua serba simulasi. Bang Yadi, bisa cerita dong, bagaimana Partai Gelora sebagai partai baru menjaga suaranya? Di antara jumlah TPS kan 820.161 di dalam negeri. Bisa cerita dong? Ya, saya mau tarik sedikit dari tema yang Bang Fepi ajukan hari ini, otak-atik. Gimana Bang? Otak-atik hasil suara gitu. Ya. Ini kata otak-atik ini kira-kira kalau secara hukum locus and delicti-nya berarti pasca pencoblosan kira-kira kan? Bukan ketika pencoblosan. Kalau otak-atik suara artinya sudah ada suara yang di otak-atik. Itu yang kemudian coba diasumsikan bahwa ada proses otak-atik pasca pencoblosan. Ini Bang, kalau kita bilang tidak ada otak-atik pasca pencoblosan, susah juga Bang Arief. Semisal kan, kalau kita bilang tidak ada otak-atik, iya, karena begitu ketatnya sistem. Begitu ketatnya penyelenggara dan pemain. Di semua tingkatan ada orang. Semua orang pegang salinan hasil. Tidak hanya satu lembaga, semua pemain pegang. Ada saksi, ada Bawaslu, ada polisi, ada lain-lain. Semua pegang. Itu permainannya di mana pasca pencoblosan gitu. Tapi kalau kita bilang tidak ada otak-atik, ini kan rekap ini Bang, rumus matematika sederhana Bang. Hanya satu kode di dalam kalkulator yang dipakai di dalam perhitungan. Hanya tambah saja. Tambah saja, plus ya. Ini kan penjumlahan sederhana dari TPS dihitung, itu perhitungan itu TPS kan? Kemudian nanti direkap di kecamatan, itu tambah saja, nggak ada minus itu, nggak ada bagi, nggak boleh ada. Tiba-tiba di mana-mana ribut, sampai pada fase seharusnya sudah rekapitulasi kabupaten, masih ada beberapa kecamatan yang nggak selesai, karena akumulasi suara rekap antar TPS di kecamatan tersebut nggak selesai-selesai. Rumusnya tidak ada lagi tambah, tiba-tiba kurang bagi yang banyak. Seharusnya jika tidak ada otak-atik gitu, ini kan cuma rumus penjumlahan sederhana, cuma ditambah A plus B plus C, nggak boleh ada ribut-ribut. Lah kok ada ribut-ribut? Artinya otak-atik ada gitu. Kalau dibilang tidak ada, nggak mungkin. Kalau dibilang otak-atiknya gimana? Lah itu juga. Kalau dibilang ada otak-atik, cara otak-atiknya gimana? Tadi kita lihat, lah itulah sangat disesali. Si rekap itu sebenarnya kunci utama untuk sebagai kontrol ya. Kalau tadi misalnya Bang Fepi bilang, oh ini hasil simulasi Kompas, kami juga punya simulasi, Perindo punya simulasi, semua punya simulasi, tetapi si rekap itu adalah satu data publik yang itu dilegalkan berbasis PKPU, dan itu adalah satu perkembangan paling maju dari cara kita mengawal suara rakyat itu. Kita bisa langsung tunjuk hidung, oh di TPS A ini ada C hasilnya udah diupload begitu. Maka seharusnya dengan si rekap itu Bang, di hari H perhitungan suara TPS itu, kita sudah harus tahu semua. Nggak ada lagi permainan setelah. Nggak mungkin ada permainan setelah. Kita langsung lihat, oh ini dia TPS sekian. Kenapa ada ribut di sini? Langsung kita bisa buka semua, bukan berbasis data pribadi masing-masing. Kemudian itu ada rekapnya langsung dihitung. Nah, makanya kelemahan hari ini adanya otak-atik itu juga gara-gara mungkin sirekap yang tidak berjalan sempurna. Andainya sirekap berjalan sempurna seperti yang Bang Arief katakan, dan saya apresiasi Bang Arief, saya kira itu adalah ide awal dari era Mas Arief yang mengembangkan sistem situng saat itu. Kalau situng kan sistem informasi perhitungan hanya di TPS, manual saat itu Mas Arief menghitung. Yang manual kok jago, nggak ada deviasi suara yang cukup signifikan, dan kita bisa mengadili diri kita di hadapan situng saat itu. Nah ini si rekap sudah advance, anggarannya lebih besar gitu. Anggaran KPU gila-gilaan Bang. Penyelenggara itu di atas 107 T, gabungan KPU dan Bawaslu ya. Dan itu kemarahan saya, partai kecil itu. Kami ditetapkan sebagai partai peserta pemilu Februari 2023. Enggak diapa-apain sampai kampanye November, 8 bulan nganggur.
Anggaran yang besar itu seharusnya dipakai untuk mensosialisasikan kami dong. Ini loh ide kami. Pemilu itu adalah ruang kontestasi ide. Pemilu itu adalah brain surgery bagi para politisi. Pileg nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain ya. Orang semua terkonsentrasi kepada Pilpres. Ya. Party ID masyarakat kita rendah di bawah 5%. Itu yang membuat kekacauan pemilu yang paling utama. Mulai dari pra pencoblosan sampai pada pasca pencoblosan akibat dari pilegnya, Bang. Kalau Pilpres saya kira tidak terlalu banyak masalah karena Pilpres itu cuma 3 orang, 3 pasangan calon, orang engage dengan calon. Sementara kalau pileg ada 10 kursi yang diperebut, ada 18 partai, artinya ada 180 orang yang bertarung. Head to head itu, sesama partai juga bertarung itu. Itu yang membuat masyarakat tidak punya waktu yang cukup untuk mengenali calegnya tanpa party ID, sehingga mana uang yang lebih banyak masuk itulah yang dipilih. Semakin jauh jarak antara rakyat dengan yang diwakili. Kalau Pilpres tidak terlalu banyak masalah. Otak-atik suara saya yakin ada di dalam kasus pileg, Bang. Ya, ya. Kalau di pileg tadi Abang belum jawab pertanyaan saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.